wabarakatuh. Bab ma jaa fi 'ishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Tirmidzi rahimahullahu ta'ala bi sanadina ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان مشقان من كتان تمخط في أحدهما فقال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في كتان لقد رأيتني وأني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرات عائشة رضي الله عنها مخشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجاله على عنقي ويرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. Kami bersama dengan Abu Hurairah dan beliau memakai pakaian yang dicelupkan warna terbuat daripada katun. Kemudian beliau mengeluarkan hingus pada salah satu di antaranya. Kemudian beliau mengatakan bah bah, bagus bagus. Seolah-olahnya perbuatan begitu satu hal yang mengatakan waduh, tidak boleh seperti itu. Tidak ada yang membuang ingus dengan dibuang begitu saja. Ini dapat dibuang dengan kain yang mahal. Maksudnya kehidupan beliau ini sudah semakin enak. Ya tamakhatu Abu Hurairah tafil katan. Membuang hinguslah Abu Hurairah pada kain katan. Dan aku, katanya, dia cerita tentang dahulunya. Dulu aku ini, katanya, ku pernah melihat diriku pingsan di dekat dengan mimbar Rasulullah SAW dan kamar Sayyidah Aisyah. Maka datanglah yang datang meletakkan kakinya kepada bagian tengkukku karena dia melihat aku ini gila. Bukan disebabkan gila, tapi disebabkan lapar. Ini ceritanya kehidupan Nabi. Tapi kenapa yang diceritakan Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah ini orang yang selalu bersama Nabi, hidup bersama Nabi. Kalau Nabi makan, dia makan. Kalau Nabi nggak makan, berarti nggak makan. Jadi ketika waktu Abu Hurairah merasakan lapar sehingga dia pingsan, itu berarti juga Nabi telah merasakan lapar. Karena bagi Nabi dia gak sembarangan. Kalau dia itu dalam keadaan makan, pasti Abu Hurairah makan. Tidak akan mungkin dia lupakan Abu Hurairah. Wah, ini simpan saja, dia jangan tahu Abu Hurairah, nanti gak kedapatan kita makan. Tidak. Kalau Nabi makan, pasti Abu Hurairah makan. Makanya diceritakan keadaan Abu Hurairah. Kalaulah Abu Hurairah sampai seperti itu, sampai pingsan, bagaimana Nabi? Cuma tidak diceritakan bagaimana Nabi laparnya. Tapi ketika didatangi sama orang, dia pegang kain katan. Maknanya kehidupannya semakin elok. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat mengatakan, kamu akan ambil dunia itu. Ya, ternyata Allah telah membukakan kepada kaum muslim setelah Nabi meninggal langit bagian timur dan barat. Ya, ini yang dikatakan dengan kebenaran Islam. Coba kita bayangkan, dulu Islam itu tidak dikenal, tidak ada yang mengenal Islam. Tumbuhlah Islam di Jazirah Arab, kemudian dapat menguasai daripada kerajaan Kisra dan Romawi, membuat para sahabat sekaliannya kaya.
Semua sahabat kaya. Maka kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, seluruh para sahabat berubah. Maksudnya kehidupan mereka berubah. Kecuali Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah SAW, "Ni'mar rajulu Abdullah bin Umar in kana yusallil lail." Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar kalau dia itu salat malam. Setelah Rasulullah meninggal, setelah didengarkan apa yang katakan Nabi, setiap malam dia tidak pernah meninggalkan salat malam. Kata Sayyidah Aisyah, tidak ada satu orang pun para sahabat setelah mereka dibuka perbendaharaan barat dan timur yang tidak berubah kecuali Abdullah bin Umar. Abu Hurairah saja berubah. Abu Hurairah sudah menjadi kaya raya. Allah bukakan. Coba bayangkan, dengan dibukanya dunia itu seolah-olah akan mengatakan Islam itu benar. Coba kita bayangkan, umat Islam yang tidak pandai bertempur kemudian dapat menguasai barat dan timur. Barat, ya, timur dikuasai oleh umat Islam. Sehingga khazain agniya, pembendaraan kekayaan itu ada pada tangan umat Islam. Saya masih ingat lagi ketika Nabi SAW mengatakan kepada Suraqah, "Ya Suraqah, bagaimana kalau sekiranya kamu telah memakai pakaian Kisra?" Padahal ketika itu Nabi sedang dikejar-kejar, jiwanya terancam, tapi telah memberikan satu janji kepada Suraqah yang dianya akan memakai pakaian Kisra. Terpikir enggak dengan kita? Kamu dalam keadaan jiwa terancam, dalam keadaan dikejar-kejar oleh orang lain, dalam keadaan sekarang ini sekarat, berjanji untuk saya akan memakai pakaian Kisra. Janji Nabi SAW itu Rasulullah telah berjanji bahwasanya Suraqah akan memakai pakaian Kisra. Maka Umar mengambil pakaian tersebut dan memakaikan pakaian tersebut kepada Suraqah. Tidak terlintas oleh kita orang yang terancam hidupnya berjanji dengan satu janji yang sangat besar, kamu akan pakai pakaian Kisra. Ketika itu kerajaan Kisra adalah kerajaan yang paling kuat, paling besar. Yang menandinginya hanyalah kerajaan Roma. Subhanallah. Umat Islam ketika itu, waktu itu kehidupannya begitu kaya. Padahal Nabi SAW dalam keadaan susah. Jadi Allah telah memberikan dan muliakan Nabi SAW dengan dua perkara, yaitu miskin bersabar, kaya bersyukur. Bila Nabi miskin bersabar ketika beliau tidak memiliki makanan dan minuman, maka Nabi SAW akan miskin bersyukur. Dan bila Nabi SAW akan kaya bersyukur, ketika kaya bersyukur dia ketika datanglah harta benda daripada peperangan, emas, harta benda, semua berdatangan, beliau menjadi orang yang kaya dan bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah. Jadi dua tingkatan ini bagi Nabi tidak perlu dibesar-besarkan atau dilebihkan. Cuma bagi kita saja, mana lebih baik kaya bersyukur dengan miskin bersabar? Kebanyakannya orang yang miskin bersabar itu ngomel juga dia. Oh Tuhan, payahnya diriku, katanya kan. Semakin banyak ngomel, semakin banyak bercakap. Tapi kalau dia orang yang kaya dan bersabar, banyak memberikan manfaat. Jadi kalau menurut kami, yang paling baik adalah kaya bersabar, bersyukur. Karena Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik bagi manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia lain. Kalau dia kaya dan bersyukur, dia akan membuat banyak kebaikan, rumah sakit, tahfiz Quran, madrasah dan sebagainya.
Sehingga lebih baik kaya bersyukur. Jadi umat Islam disuruh diajak untuk kaya. Setelah kaya bersyukur. Jangan kaya saja tapi pelit. Kaya pelit. Kenapa orang kaya semakin pelit? Aduh, semakin kaya semakin pelit, semakin kaya semakin pelit. Itu adalah pengikut daripada syaitan.